Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalah ala khair ibtiga wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Subhanallah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bermudzakarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna sehingga kita bisa memperoleh muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab. Kemarin kita membahas tentang adab orang yang berpuasa, hendaknya tidak memperbanyak melakukan pekerjaan-pekerjaan di umuri dunia dengan urusan dunia. Hendaknya dia mengosongkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia terpaksa harus melakukan pekerjaan dunia, silahkan, tapi sekedar yang daruriyan, yang dianggap mendesak dan penting untuk tanggung jawab dia kepada dirinya, keluarganya, dan tanggung jawab orang yang berada di dalam tanggungannya. Kenapa demikian? Karena Ramadan merupakan sayyidus suhur, penghulu dari bulan-bulan yang ada, seperti halnya Yaumul Jum'ah sayyidul ayyam. Dan yang berikutnya termasuk sunnah dalam berpuasa adalah ta'jilul futur, menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Sahur itu merupakan sunnah yang diajarkan Nabi. Nabi perintahkan tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Makanlah kalian, makan sahurlah kalian. Di sahur ini makan, yang diperintahkan Nabi tasahharu itu makan sahur maksudnya. Jadi bukan istighfar, bukan tasbih, lain lagi gitu ya. Kalau yang diperintahkan tasahharu fa inna fis sahur barakat, makan sahurlah kalian karena dengan makan sahur ada keberkahan. Ya. Siapa yang melakukan berarti dia telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wayan bagi lis-shaimi ayyuqallila minal akli wa la yastaksiru minhu. Dan seharusnya lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, ayyuqallila minal akli, menyedikitkan makan. Yuqallil, ya, makan dengan porsi yang sedikit, ya, makan dengan porsi yang sedikit. Wala yastaksiru minhu, dan tidak memperbanyak makan, ya. Jangan memperbanyak makan. Wa dzalika hatta yadhhara alaihi atharu shaumi. Yang demikian itu sampai jelas baginya pengaruh dari puasanya. Ya. Jadi jangan mentang-mentang puasa kemudian buka dan sahurnya pol-polan. Ya. Jangan. Termasuk adab orang berpuasa, jangan memperbanyak makan, jangan memperbanyak minum. Justru saat puasa ini mengurangi supaya ada pengaruhnya, supaya ada membekas dalam dirinya. Dia merasakan betul betapa lapar itu nggak enak. Ya, karena dengan lapar akan muncul kepekaan, empati, kepedulian kepada sesama. Ya, itu dilatih, dipaksa untuk dilaparkan. Ya. Jangan ada istilah penimbunan makanan. Ya. Jadi di saat sahur makan sebanyak-banyaknya. Ya, satu porsi wajar gitu.
Jangan udah nasi 1 piring, lontong 5, bawa 6. Nah itu sih over ya. Sampai akhirnya giliran sholat tarawih ngap. Nah itu kan akhirnya jadi nggak bagus. Hatta yadhhar alaihi, sehingga nampak jelas baginya asarus saumi, pengaruh puasa. Ya. Wa yahdha bi sirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafs, dan dia memperoleh dengan sir, ya, memperoleh bagian dengan sir puasanya, dan maksud dari puasa itu alladhi huwa ta'dibun nafs, dengan memakan sedikit, minum sedikit, dia akan mendapatkan sir dari puasa itu apa? Ta'dibun nafs, melatih jiwa, ya, melatih jiwa, latihan jiwa. Ya. Rata-rata memang siapapun dengan cara apapun untuk membersihkan jiwa itu puasa. Ada istilah orang kalau lagi mencari kesaktian apa? Mutih gitu ya. Mutih. Makan hanya dengan nasi putih ya. Itu tujuannya sama sebetulnya. Ta'dibun nafs, ya, melatih jiwa dengan dibersihkan dari makanan yang berlebihan. Kasihan kalau orang tidak dipuasakan, apa jadinya ya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini agama yang memang betul-betul sangat memperhatikan pemeluknya. Nah, kalau seandainya tidak ada saum Ramadan, ya apa jadinya kalau kita tidak dalam 1 tahun 1 bulan dilatih untuk mengosongkan perut, dilatih untuk menahan lapar dahaga, dilatih untuk menahan syahwat. Nggak ada bedanya kita dengan binatang, ya, nggak ada bedanya. Kadang-kadang orang sudah dipaksa harus puasa aja masih nggak puasa. Padahal kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu akan menjadi sehat. Itu kan berarti puasa itu kepedulian, perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, makanya dipuasakan biar sehat. Ta'dibun nafsi wa tad'ifu syahawatiha, dan melemahkan syahwatnya. Ta'dibun nafsi, melatih jiwa, wa tad'ifu syahawatiha, dan memperlemah syahwatnya. Manusia ini kalau syahwatnya tidak dilemahkan, nggak ada bedanya sama binatang, bahkan lebih sadis dari binatang. Kalau binatang punya nafsu, sejahat-jahatnya binatang, misalnya binatang itu terkenal buas ganas, tapi yang dimakan hanya makanannya dia saja, ya, dan tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu, tidak akan merusak kalau dia tidak diganggu. Jadi manusia yang punya syahwat, manusia yang punya nafsu, kalau tidak dilemahkan syahwatnya, kalau tidak dipangkas nafsunya, bisa lebih jahat dari binatang. Ya, ini kerusakan yang ada di atas bumi ini karena syahwat manusia terlalu memuncak. Nah, syahwat kepada harta, syahwat kepada wanita, syahwat kepada, ini dilatih untuk dilemahkan. Ya. Fa inna lil ju'i wa khuluwil ma'idati asaran 'aziman fi tanwiril qalbi. Karena lil ju'i, bagi rasa lapar, wa khuluwil ma'idah, dan mengosongkan lambung, ya. Khuluwil ma'idah itu mengosongkan lambung, mengosongkan perut, ya.
Dan rasa lapar itu atharon aziman, pengaruh yang sangat besar fi tanwiril qalbi, di dalam menyinari hati. Hati itu kalau mau bercahaya ya harus caranya, tanwirul qulub itu caranya dengan huluwil ma'iddah wal ju', mengosongkan lambung dan melaparkan diri. Baru ada tanwirul qalb, baru hati berarti kalau orang tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah mengosongkan lambungnya, nggak akan ada cahaya dalam hatinya. Maka di samping puasa-puasa wajib, kita disunahkan juga puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa Ayyamul Bid. Yang bagus itu puasa 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di akhir bulan. Kalau diakumulasi dalam 1 tahun, manusia itu sebenarnya 6 bulan puasa, 6 bulan makan. Coba aja dihitung. Ya. 1 bulan Ramadan 30 hari atau 29. Nah, dalam 1 bulan kita puasa misalnya 3 hari awal, 3 hari pertengahan, 3 hari akhir. Kalau 3 hari di saat bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14, 15, itu Ayyamul Bid. Ada puasa 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di akhir bulan. Itu udah 9. Ya. Ditambah Senin, Kamis. Dalam seminggu 2 kali. Berarti dalam sebulan 8 kali. 8 tambah 9 17. Berarti dalam 1 bulan kita puasa paling tidak 15 hari kan? 15 hari. 3. Terus 15 hari berarti sudah setengahnya, setengah bulan. Taruhlah 10 hari. Karena kadang Senin Kamis itu menyatu dengan awal dan pertengahan bulan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ditambah lagi puasa di bulan Muharram. Ya. Ditambah Ramadan. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, kalau mau sehat dalam 1 tahun 12 bulan, 6 bulannya puasa, 6 bulannya makan. Ini kadang-kadang manusia sudah puasa sunnah, enggak, atau memilih saum Daud, puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Tetapi sunnah, kalau mau sunnah yang mengikuti sunnah ya yang benar. Kalau giliran puasa, ikuti adab orang berpuasa, meskipun itu puasa sunnah. Kalau giliran lagi puasa, jangan sibuk dengan urusan dunia, memperbanyak mengamalkan sunnah di rumah saja. Sunnahnya apalagi puasa. Jangan lagi puasa sunnah kemudian bertamu ke rumah orang. Ya, di puasa Senin Kamis sengaja main ke rumah orang. Begitu lagi disiapin makanan, afwan anak soaib. Afwan anak lagi puasa. Ya. Kan jadi ria, yang ada jadi sombong dan menyinggung perasaan rumah. Ini bukan akhlak, ini akhlak. Apalagi yang kita kunjungi misalnya rumahnya guru, rumahnya orang saleh. Kita disiapin makan, udah dia siapin makan segala macam. Afwan bib, anak puasa. Aduh sombongnya. Allah. Kalau kita idkhalus surur kepada orang saleh, kita puasa sunnah, batalin. Kalau sekedar puasa sunnah. Ya. Kadang-kadang begitu kita. Ya. Wah, mentang-mentang wah. Kayak ada satu kisah, satu kejadian. Ada orang mau bertamu ke rumah orang besar, orang saleh, orang baik. Nah, kebetulan di depan rumah orang itu ada masjid. Ya, ini dia udah nungguin kedatangan ini tamu, dia nungguin.
diri di depan pintu. Tahu-tahu ini tamu masuk ke masjid, dia sholat dulu tahiyatul masjid, dia sholat duha. Ini tamunya nungguin di depan pintu. Kan jadi nyakitin. Ngerjain sunnah tapi menyinggung perasaan orang, apalagi yang mau kita kunjungin. Ini salah begini. Meskipun dia mengerjakan sunnah, ya akhirnya kan itu pengalaman hidup karena saya menyaksikan langsung. Nggak benar ya. Kalau mau duha di tempat lain gitu. Jangan di depan rumah tamu yang kita mau datengin, kita sengaja di depan dia ke masjid dulu, duha dulu 12 rakaat misalnya gitu kan. Sampai yang tuan rumahnya mayabham tariqah. Nggak tahu tariqah salah bukan lagi. Puasa sunnah, kalau akhirnya misalnya kita mengecewakan orang karena tuan rumah sudah kecuali wajib, kecuali puasa qada nggak boleh dibatalkan. Kalau sekedar puasa sunnah yang kalau kita tetap puasa kita bisa menyinggung hati orang, apalagi yang kita kunjungin misalnya orang baik, kita batalkan makan. Inilah agama. Makanya kalau lagi puasa sunnah di rumah, jangan kelayaban kemana-mana. Lagi sengaja berkunjung ke banyak orang, sini kasih minum afwan anak puasa, datang lagi afwan anak puasa, ya itu bukan dapat pahala. Kata tuan rumahnya, ini juga puasa. Nah ini pakai cara. Kalau orang berani memutuskan untuk puasa Daud, satu hari dia sibuk kerja, sibuk cari rezeki yang halal. Nah giliran dia saum, di rumah dia banyakin ibadah, dia banyakin banyak orang. Tidak mana-mana. Bisa nggak begitu? Nah, itu namanya cara. Atau dia tetap kerja, tapi dia tetap menjaga sunnah-sunnah puasanya. Gitu ya. Jadi fa inna lil ju'i wa khuluwil ma'iddati atharan 'aziman fi tanwiril qalbi. Karena pada lapar tersebut dan mengosongkan lambung itu ada pengaruh yang sangat besar di dalam menyinari hati. Fi tanwiril qalbi wa nasyatil jawarihi fil ibadah, dan menyemangatkan, membikin semangat ya, al-jawarih, anggota badan, fil ibadati, di dalam ibadah. Ya, kalau perut kosong dalam keadaan lapar, ibadah jadi semangat. Tapi kalau perut kenyang, dimales. Ya, begitu tuh kata Imam Al-Haddad. Ya, kalau kepengen membikin jawarih, anggota badan kita semangat di dalam melakukan ibadah, kosongkan perut. Ya, kosongkan perut. Wasab'u, dan kekenyangan, asab. Kekenyangan itu aslul qaswati wal ghaflati. Pangkal qaswah, ya, kerasnya hati. Qaswatul qulub. Ya, hati ini bisa keras. Yang menyebabkan hati keras, kasratul akal, banyak makan, ya, banyak makan, ya, itu bikin qaswah, bikin kita jadi dikeras hati kita, wal ghaflah, dan bikin lalai. Ya, orang itu kalau kekenyangan, pertama keras hati, kedua bikin dia lalai. Akhirnya banyak mengerjakan pekerjaan ghaflah, meskipun itu halal tapi ghaflah. Ya, main game itu ghaflah. Paham nggak? Paham nggak? Bikin hati jadi
lalai, main game, main catur, main kerambol, main layangan. Ini itu bikin goflah. Apa lagi? Iya, main HP itu bikin goflah, nonton TV bikin goflah. Ya, Ngapain tuh? Iya, ngapain dong? Iya, bocah kurang. Apalagi lagi puasa. Hindari yang goplah-goplah. Hindari ini yang bikin kita jadi lalai. Paham nggak dia? ngapain? Boleh nonton TV tapi tontonan yang mendidik. Kenapa? Iya. Nonton ini. Iya. Siaran langsung, pengajian, terus cerita sejarah Nabi. Ya, itu nggak apa-apa kalau ya. Kekenyangan itu penyebab hati menjadi keras, penyebab orang menjadi lalai. Wal kasan anit ta'ah, wal kasali anit ta'ati, dan malas dari ketaatan. Qala alaihi salatu wassalam, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnihi. Ma mala'a, tidaklah memenuhi siapa ibnu Adam wi'aan. Wi'aan itu sebetulnya maksudnya bejana. Ya, wi'aan syarran min batnih. Ya. Maksudnya janganlah sekali-kali manusia itu memenuhi lambungnya sampai berlebihan. Ya, jangan. Nah, mala abnu adam wi'aan syarran min batni. Hasab abnu adam likimatin yakmanu salbuh. Nah, kalau misalnya dia mau makan, ya, sekedar lukmah yang bisa menguatkan tulang rusuknya, yang bisa menegakkan dia berdiri untuk melakukan ibadah. Sekedar makannya itu sekedar liqimatin yakmanu salbuh. Ya, ukurannya sekedar hanya membuat dia tegak berdiri untuk melakukan ibadah. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Nah, ini diajarin sama Nabi nih. Iqbal, perhatikan. Kalau kita memang mau ngisi lambung kita, cukup sepertiga li ta'amihi, sepertiga li syarabihi, sepertiga li nafasihi. Jadi lambung itu kan kayak balon tuh. Ya, lambung tuh kayak balon. Sepertiga makanan kata Nabi, sepertiga cairan air, sepertiga udara. Makanan apalagi yang mengandung gas, begitu masuk lambung ditimpa air, diolah, keluarlah gasnya. Masih ada ruangan tuh di lambung, itu nggak apa-apa, masih aman. Ya, gas asam lambung itu kan semua orang punya, karena itu untuk membantu pencernaan. Tapi kalau berlebihan jumlahnya, dengan misalnya porsi makan yang berlebihan, nggak ada tempat buat cairan, nggak ada tempat buat udara, penuh dengan makanan, akhirnya begitu makanan diolah, nggak ada tempat buat udara, masuklah ke saluran pernapasan atas terus ke dada, akhirnya sesak nafas. Itu yang disebut apa? Kalau asam lambung sampai ke atas, GERD. Ya, GERD.
GERD. Itu yang banyak artis kemarin kayak ini PT, siapa lagi itu asam lambung. Sebetulnya bukan jantung tuh. Asam lambungnya naik sehingga bikin napas jadi sesak. Kalau mau ngikutin cara yang diajar, masya Allah, shadaqar Rasul. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Tahu coba. Makan yang sehat itu harus seperti apa? Lambung itu harus diisi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga gas udara. Itu normal. Kalaupun ada udara, tetap adanya di dalam lambung aja, nggak sampai naik ke saluran pernapasan atas. Paling keluarnya ke belakang. Ya. Kalau keluarnya ke belakang kan sehat. Alhamdulillah itu. Kita masih bisa ngeluarin angin. Itu nikmat yang paling besar. Orang kalau nggak bisa keluar angin, gak usah lama-lama, sehari aja. Masya Allah. Sementara lambung bekerja, gas diproduksi terus, keluar enggak. Mahal itu. Masuk UGD itu. Gara-gara nggak keluar gas. Bersyukur kita. Cara mensyukurnya kalau buang angin yang berakhlak. Itu namanya bersyukur. Jangan buang angin sengaja. Tuh. Ini santri kadang-kadang usir, habis makan telur, makan jengkol, buang angin dikumpulin di botol. Lihat teman-teman yang botol ajaib. Kan penasaran, dideketin buswah, pingsan semua. Ini namanya tidak bersyukur. Nggak boleh jaga akhlak. Paham nggak deh? Nah, nggak boleh. Aku sengaja. Ya, pakai akhlak kalau kita lagi kumpul sama orang lain. Ya, buang angin yang kira-kira keluar dulu. Tapi memang shadaqar Rasulullah berakhlak mulia. Rasulullah nggak pernah ada kisah ya yang pernah kita ceritakan. Bagaimana Rasul tidak mau mempermalukan sahabatnya. Lagi kumpul bareng, ada yang buang angin. Agak aromanya rada kurang sedap. Semua para sahabat, kamu ya, nggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya, udah deh nanti kita lihat aja siapa yang ke kamar mandi batal, berarti dia yang buang angin. Masya Allah, ini Nabi ngeliat nih, Nabi tahu nih, Nabi nggak mau mempermalukan sahabat. Ada sebetulnya lagi buang angin, cuman dia malu gitu kan. Kalau dia nggak bentar dia malah, aduh gimana caranya ini? Kalau dia tetap sholat batal, dia wudhu ketahuan. Masya Allah, akhlak baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar, saya mau memperbaharui wudhu saya. Tajdid dulu wudhu. Nabi wudhu, ngikut semua sahabat, nggak ketahuan sama yang akhlak nih. Akhlak. Mentang-mentang itu nikmat, jangan sembarangan buangnya. Kadang-kadang ada aja santri kan, ada yang dipura-purain batuk, tapi begitu batuknya udah, ini baru keluar belakangan. Ada juga yang geret meja gitu kan. Maksudnya mau dibarengin suara gesekan meja sama angin. Mejanya udah berbunyi. Ya apa? Ya. Jadi cara mensyukuri nikmat itu ya jangan sembarangan, jaga akhlak, apalagi yang kira-kira bisa mengganggu orang lain. Itu nikmat kasih. Ya. Masya Allah, mahal betul. Ya. Ada orang yang kena sakit misalnya, dia di ruang ICU setiap hari dia lihat seperti itu, pakai oksigen, dibantu pernapasan pakai oksigen.
Itu satu tabung berapa kalau harus banyak? Kita ini masih sehat, masih bisa menghirup oksigen. Nggak bayar, gratis. Bangun tidur keluar banyak pohon, kita masih menghirup udara, masih hidup oksigen. Nikmat dari Allah. Coba orang-orang yang terkapar di rumah sakit, coba harus dibantu pernapasan pakai oksigen. Berapa biaya oksigen satu hari? Kalau masih nggak mau sholat tuh bangetnya. Rabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu besar. Sudah insya Allah. Jadi begitu aturannya tuh. Sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara, gas. Itu Rasulullah yang mengatur itu. Qala ba'duhum wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian yang lain, idza syabi'tal batna ja'at jami'ul jawarih wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Apabila idza syabi'at al batnu, kalau perut menjadi kenyang. Kalau perut kenyang, ja'at jami'ul jawarih, maka seluruh anggota badan menjadi lapar. Jadi kebalikannya nih, kalau perut kenyang, anggota badan jadi lapar. Wa idza ja'atil batnu, kalau perut yang lapar, syabi'at jami'ul jawarih, maka organ yang lain jadi lapar. Ya, artinya apa? Kalau jawarih ini kenyang, ya, idza ja'atil batnu, kalau perutnya kenyang, perutnya lapar, maka jami'ul jawarih syabi'at, jami'ul jawarih, anggota badan yang lain kenyang. Artinya tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat kalau lambungnya kosong, perutnya lapar. Tapi kalau perutnya yang kenyang, ini yang lain jadi lapar. Ya, sumber kemaksiatan berawal dari perut yang terlalu kenyang. Maka untuk menjaga jawarih, kosongkan lambung kita, bikin lapar. Khuluwil ma'idah, mengosongkan lambung. Qultu waju'ul jawarihi ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatih. Ini digambarkan, dijelaskan. Waju'ul jawarihi, dan laparnya anggota badan, ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatih, adalah gambaran an talabiha, dari mencarinya jawarih, wa hirsiha, dan tamaknya, rakusnya jawarih, ala syahawatiha, atas syahwatnya. Jadi syahwatnya jawarih itu dari ju'ul dari sab'anu badan, kenyangnya. Kalau jawarihnya lapar, fayastahil lisan anil kalam, ya, apa namanya, lidah tidak mau bicara. Orang kan kalau lapar sebenarnya ngomong, betul kan? Ya, sebenarnya perut lapar, malas ngomong gitu lah. Ya. Tapi ada orang yang sebaliknya kalau lapar ngomong begitu kenyang, diem, itu namanya kekenyangan. Fayastahil lisan wal ain an-nadhar, ya, mata dari melihat, wal udhunil istima', wa kadzalika sairul jawarih. Jadi kalau lagi yang dimaksud dengan jawarih kita itu kenyang, udah mata tidak akan maksiat, kemudian lidah tidak akan banyak bicara yang tidak baik, telinga tidak akan mendengar yang jelek-jelek,
Wa kadzalika sa'irul jawarihi, begitu dia seluruh anggota badan. Wa yakunu in bi'athuha li talabil fudul min syahwatiha inda imtila'il badan, dan menjadi al-jawarih tadi mencari untuk al-fudul, di talabil fudul, ya, mencari al-fudul, sesuatu yang berlebihan, min syahawatiha, dari syahwatnya jawarih, inda ibtila'il batni, ketika penuhnya perut. Jadi jawarih akan mencari, akan berlebihan, dilampiaskan ketika perut dalam keadaan kenyang. Wa inda huluwihi, dan ketika huluwihi, kosongnya lambung, yakunu sukunuha wa hudu'uha, maka jawarih itu akan sukun, sakana, tenang, diam. Hudu, hudu itu slow santai, tenang, ya. Al-mu'abbar bihi an sab'il jawarih, itu gambaran dari kenyangnya anggota badan, organ badan yang lain. Ya, wa dzalika musyahidun wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu sumber pelampiasan syahwat yang dilakukan oleh jawarih adalah kenyangnya lambung. Ketika lambung ini kosong, ketika maidah kita kosong, maka otomatis jawarih kita akan merasa kenyang untuk melampiaskan segala sesuatu yang sifatnya berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala alladha asrafna. Fatub alayna tawbah tawsil kulla hawa wastur lana awrati wa amin irati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil hilani wa kulli dhi mahabba awjiratin aw sohba wal muslimina ajma'in rabbi asma qadran wa judamana abik bisabilina lil mustafa rasulina Allah bi kulli soli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi adada qasdi subi walhamdulillahi fil badri wa tanahi walhamdulillahi fil badri wa tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.